Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis risiko keuangan perusahaan SH2 TBK. Next, kami di sini beranggotakan saya sendiri, Yusuf Pasuja, lalu ada Fatihan Rizky Ananda, dan yang terakhir ada Marzuki Rahman Nasution. Next, lalu di sini ada company profile. Nama perusahaan yang kami analisis ini adalah SH2 Corporation. Jenis bisnisnya bergerak di bidang retail, waralaba, dan consumer goods. Lalu bergerak di industri perbaikan rumah, peralatan, dan perlengkapan taman. Si SH2 ini didirikan pada tahun 1924 yang berkantor di Oak, Illinois, Amerika Serikat. Lalu area pelayanannya internasional dengan toko-toko yang beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia. Lalu sejarahnya, SH2 didirikan pada tahun 1924 di Chicago, Illinois oleh sekelompok pemilik toko perangkat keras independen. Tujuan mereka adalah untuk menggabungkan sumber daya guna meningkatkan daya beli dan daya saing melawan rantai perangkat keras yang lebih besar. Nama ICE diambil dari Ice Fighter pilot Perang Dunia I yang dikenal karena keberanian dan keahliannya. Next. Lalu di sini ada sejarah SH2 yang ada di Indonesia. Nah, SH2 memasuki pasar Indonesia pada tahun 1995 di bawah manajemen PT Kawan Lama Sejahtera. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Kawan Lama Home Center pada tanggal 3 Februari 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada 22 Desember 1995. SH2 Indonesia mencatat saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada 6 November 2007 dengan kode emiten ASES. Sejak itu, SH2 telah berkembang pesat di Indonesia menjadi pusat retail kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup terkemuka dengan banyak toko yang tersebar di seluruh negeri. Pada 25 April 2014, toko SH2 ke-100 di Indonesia dibuka di Landmark Mall Surabaya, Jawa Timur. Next. Nah, selanjutnya di sini ada balance sheet. Dari balance sheet ini dapat dilihat S Hardware memiliki total aset sebesar 7 triliun 753 miliar yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sini ada liabilitas dan ekuitasnya. Untuk liabilitas, S Hardware juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ya, dari 1,3 triliun menjadi 1,5 triliun. Dan untuk ekuitasnya juga meningkat dari 5,9 triliun jadi 6,1 triliun. Untuk total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 7,7 triliun di tahun 2023. Next. Untuk financial statement-nya, S Hardware mendapatkan laba kotor sebesar 3,6 triliun, kemudian dikurangi dengan beban usahanya sebesar 2,6 triliun, dan mendapatkan laba usaha sebesar 1 triliun di tahun 2023. Kemudian dikenakan dengan beban lain-lain, sehingga mendapatkan laba sebesar 953 miliar di tahun 2023 yang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 821 miliar. Next. Kemudian ada cash flow. Di sini total arus kas dari aktivitas operasi meningkat dari tahun sebelumnya dari 619 miliar ke 1,3 triliun. Next. Di sini ada financial ratio. S Hardware memiliki gross profit margin sebesar 50,12 di tahun 2021 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian ada ROE dan ROA yang juga ROE yang menurun dan ROA yang menurun dari tahun sebelumnya.
Kemudian ada book value yang meningkat dari tahun sebelumnya, dari 2020 ke 2021. Next. Selanjutnya ada EBITDA. EBITDA ini menunjukkan kenaikan yang berarti bahwa perusahaan semakin efisien dalam operasinya dengan angka 1,4 triliun pada tahun 2021 dan naik pada tahun 2023 sebesar 1,3 triliun. Kenaikan ini berarti perusahaan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja sebelumnya. Selanjutnya ada shareholder equity yang diambil pada Maret 31, 2024. PT Kawan Lama Sejahtera saat ini memegang 59,97% saham. Publik memiliki 39,86%. Treasury stock 0,17%. Kuncoro Wibowo 0%. Di sini ada perhitungan saham. Tabelnya bisa dilihat di Excel nanti yang akan dijelaskan di Risk Matrix. Risk Matrix risiko mengidentifikasi dan menilai risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Warna pada tabel menunjukkan tingkat keparahan rasio. Berdasarkan analisis risiko ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, tingkat risiko. Akses menghadapi berbagai risiko dengan tingkat dampak dan probabilitas yang berbeda. Risiko pasar dan keuangan menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi baik dari segi dampak maupun probabilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang kedua ada potensi investasi. Meskipun ada risiko tinggi terutama di area pasar dan keuangan, Akses tampaknya memiliki manajemen risiko yang baik di beberapa area seperti utang dan likuiditas. Namun, investor harus mempertimbangkan potensi dampak negatif dari risiko pasar dan keuangan yang sangat tinggi. Yang terakhir ada rekomendasi. Dari sudut pandang mahasiswa, intrapreneur, investasi di aset mungkin layak dilakukan jika perusahaan memiliki strategi mitigasi risiko yang kuat, terutama untuk risiko dengan dampak probabilitas tinggi. Disarankan untuk melakukan due diligence lebih lanjut dan mempertimbangkan diversifikasi investasi untuk mengurangi exposure terhadap risiko yang diidentifikasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.